Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, pada mata kuliah analisis dan perancangan perusahaan, kita akan sama-sama membahas tentang studi kelayakan proyek industri. Sebelum sampai pada pembangunan fisik, terutama proyek-proyek yang melibatkan dana investasi cukup besar, dikenal adanya tahap persiapan dan juga disebut dengan tahap konseptual dan pengembangan serta perencanaan. Kegiatan utama pada tahap konseptual adalah mengembangkan, mengkaji, dan menyaring gagasan secara sistematis langkah demi selangkah, yaitu dengan membandingkan manfaat yang akan diperoleh terhadap biaya, beban, maupun dampak yang ditimbulkan. Umumnya, aspek-aspek yang perlu dikaji meliputi aspek-aspek pasar, teknik, finansial dan ekonomi, dan lain-lain. Pengkajian tersebut tidak terdiri sendiri, tetapi berkaitan erat antara aspek yang satu dengan yang lainnya. Timbulnya suatu proyek. Awal timbulnya suatu proyek dapat berasal dari beberapa sumber, yaitu salah satunya yang pertama, rencana pemerintah, kemudian ada permintaan pasar atau dari dalam perusahaan yang bersangkutan atau dari kegiatan penelitian dan pengembangan. Selanjutnya ada perilaku kegiatan proyek dan operasi. Pada kegiatan proyek memiliki ciri yaitu suatu kegiatan yang bersifat sementara berlangsung dalam jangka waktu terbatas, kemudian alokasi sumber daya tertentu dan menghasilkan produk yang mutunya telah ditentukan dengan jelas. Untuk lingkupnya, yaitu bisa membangun pabrik atau membuat produk baru atau melakukan penelitian dan pengembangan. Proyek memiliki ciri yang pertama, bertujuan untuk menghasilkan lingkup tertentu berupa produk akhir atau hasil kerja akhir. Yang kedua, dalam proses mewujudkan lingkungan di atas ditentukan jumlah biaya, jadwal, serta kriteria mutu. Yang ketiga, bersifat sementara, dibatasi selesainya tugas, dan titik awal dan titik akhir itu telah ditentukan. Dan yang keempat, bersifat non-rutin atau tidak berulang-ulang. Jenis dan intensitas kegiatan berubah sepanjang proyek berlangsung. Selanjutnya ada sasaran proyek dan 3 kendala. Ketiga batasan tersebut bersifat tarik-menarik, artinya jika ingin meningkatkan kinerja produk yang telah disepakati dalam kontrak, maka umumnya harus mengikuti dengan menaikkan mutu, yang selanjutnya akan berakibat pada naiknya biaya yang melebihi anggaran. Sebaliknya, jika ingin menekan biaya, maka biasanya berkompromi dengan mutu dan jadwal. Kegiatan proyek dan kegiatan operasional. Apa saja perbedaannya? Pada kegiatan proyek, sistem yang belum ada, sistemnya belum terbentuk. Yaitu ciri yang pertama, bercorak, dinamis, dan non-rutin. Kalau pada kegiatan operasi, sistemnya telah ada, berulang-ulang, dan rutin. Kalau pada kegiatan proyek, siklus proyeknya relatif pendek. Kalau pada kegiatan operasi, berlangsung dalam jangka waktu yang panjang. Selanjutnya, pada kegiatan proyek, intensitas kegiatan dalam periode siklus proyek berubah-ubah atau naik turun. Selanjutnya, pada kegiatan operasi, intensitas kegiatan relatif sama. Selanjutnya pada kegiatan proyek, kegiatan harus diselesaikan berdasarkan anggaran dan jadwal yang telah ditentukan. Sedangkan pada kegiatan operasi, batasan anggaran dan jadwal tidak setajam proyek. Kemudian kegiatan proyek terdiri dari bermacam-macam kegiatan yang memerlukan berbagai disiplin ilmu. Pada kegiatan operasi, macam kegiatan tidak terlalu banyak. Dan yang terakhir pada kegiatan proyek, keperluasan sumber daya berubah baik macam maupun volumenya. Sedangkan pada kegiatan operasi, macam dan volumenya keperluan sumber daya relatif konstan atau tetap. Selanjutnya ada perkembangan dalam siklus proyek dan operasi. Menurut PMI atau Project Management Institute, yaitu suatu institusi yang mengembangkan manajemen proyek dan telah dikenal secara luas terutama oleh mereka yang terkait dengan masalah proyek. Di sini kita lihat yang pertama ada tahap konseptual.
Tahap ini terdiri dari beberapa kegiatan seperti penyusunan dan perumusan gagasan, analisis pendahuluan, dan pengajian kelayakan. Salah satu kegiatan utama yang bersifat menyeluruh pada tahap ini yaitu mencoba menyoroti segala aspek mengenai layak tidaknya suatu gagasan untuk direalisasikan atau disebut dengan studi kelayakan. Kemudian pada tahap pengembangan dan perencanaan, kegiatan utama pada tahap ini adalah melanjutkan evaluasi atas hasil kegiatan tahap konseptual secara lebih mendalam dan terperinci, serta menyiapkan perangkat seperti data, kriteria, dan spesifikasi teknik, engineering, serta komersial yang selanjutnya dapat dipakai untuk membuat dokumen atau kontrak. Selanjutnya, menyusun perencanaan dan membuat keputusan strategis yang berkaitan dengan garis penyelenggaraan proyek seperti jenis kontrak yang akan dipakai, bobot sasaran pokok, filosofi desain, dan komposisi pendanaan. Memilih peserta proyek yang terdiri dari tim proyek, pemilik kontraktor, konsultan, arsitek, dan lain-lain. Ditinjau dari segi penyelenggaraan proyek secara keseluruhan dengan 4 sasaran yaitu lingkup jadwal, biaya, dan mutu, agar diketahui atau ditetapkan letak batas dan kriterianya. Dengan kata lain, tahap ini menentukan batasan berbagai parameter yang menyangkut sasaran, strategi untuk mencapainya, dan sumber daya yang diperlukan. Selanjutnya ada tahap implementasi, terdiri dari kegiatan yang pertama, mengkaji lingkungan kerja proyek, kemudian membuat program implementasi serta mengkomunikasikan kepada peserta dan penanggung jawab proyek. Yang kedua, melakukan pekerjaan desain engineering terperinci, pengadaan material dan peralatan, fabrikasi, instalasi dan konstruksi, dan melakukan perencanaan dan pengendalian aspek biaya, jadwal, dan mutu. Selain itu, yang tidak kalah penting yaitu memobilisasi tenaga kerja dan kemudian melatihnya. Selanjutnya ada tahap terminasi proyek. Kegiatan utama pada tahap ini yang pertama mempersiapkan instalasi atau produk beroperasi serta melakukan uji startup dan performance test. Yang kedua, menyelesaikan tugas administrasi dan keuangan proyek seperti asuransi dan klaim. Yang ketiga, yaitu memilih dan mengkompilasi dokumen proyek untuk diserahkan kepada pemilik atau kepada perusahaan induk. Dan yang terakhir ada melaksanakan demobilisasi dan reassignment personil. Dan yang terakhir ada tahap operasi proyek. Bila langkah-langkah tersebut telah selesai, lalu disusunlah sebuah laporan penutupan proyek. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.